Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Rencananya kapan? Rencananya besok. Berarti yang ikut ini semua Bapak Ibu guru ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Untuk teknisnya bagaimana ini nanti? Jadi seperti ini Bu ya. Nanti pertama kita buat seperti diskusi supaya lebih rileks. Kemudian ada pembelajaran, kemudian ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sendiri. Kemudian untuk setelah sambutan nanti harus saya mempresentasikan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini nanti pertama saya jelaskan tentang keyakinan kelasnya terlebih dahulu. Setelah keyakinan kelas selesai, baru segitiga seterusnya. Jadi seperti itu. Baru penutup kemudian doa. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan dilaksanakan besok, semoga lancar dan membawa banyak manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Banjaragung 2, yang terhormat Bapak Muhammad Samiko, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat menghadiri diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Samiko. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi keyakinan kelas tentang disiplin positif yang akan disampaikan rekan kita Bapak Muhammad Samiko, CGB Angkatan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan saya kegiatan kali ini bisa kita ikuti dengan penuh semangat ya. Kita santai tapi bermakna. Jadi kegiatan ini nanti kita ikuti bersama-sama dengan sepenuhnya. Saya harapkan manfaat dari diseminasi yang akan kita lakukan bersama ini bisa diimplementasikan di dalam kita melakukan pembelajaran di sekolah kita.
dan membawa dampak kemajuan pendidikan khususnya di SDN Banjaragung 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Samiko. Semoga acara ini nanti berjalan lancar dan saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikutinya dengan santai tapi tetap bermakna. Begitu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya langsung akan disampaikan oleh Pak Muhammad Samiko. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Banjaragung 2, yang kami hormati rekan-rekan guru beserta staf SD Banjaragung 2. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengimbasan disiplin positif sebagai CGP Angkatan 11, yaitu saya sendiri Muhammad Samiko. Kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan suri tawadan kepada kita semua, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil melalui syariat-syariat agama Islam, yaitu agama yang benar-benar mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga kalinya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Pertama, mohon maaf telah mengganggu kesibukan panjenengan, ya, yang mungkin nanti juga ada lagi pun kapok-kapok gitu. Yang terima kasihnya karena panjenengan semua telah bersedia berpartisipasi dalam rangka pengimbasan ilmu yang selama ini saya dapat di CGP Angkatan 11, terutama tentang disiplin positif. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kerelaan panjenengan meluangkan waktunya pada hari ini dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh, amal yang baik, dan nantinya dapat menjadikan pahala masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sersak saja, serius tapi santai, seperti yang dikatakan Ibu Desi sebagai kepala sekolah. Kita nggak tegang-tegang ya, kita santai. Yang penting tujuan kita tercapai. Yaitu di sini saya akan mencoba untuk menularkan atau mengimbaskan ilmu yang saya dapat dari CGP tentang disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke sini perlu Bapak Ibu ketahui sebetulnya yang selama ini kita lakukan tentang disiplin atau tentang kalimat positif itu sudah. Akan tetapi kalau kita tambahkan ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya Allah nanti lebih mantap, lebih pas. Tinggal memberi bumbu seperti halnya masakan agar lebih sedap lagi, agar lebih enak lagi, agar lebih menyenangkan lagi. Jadi disiplin positif ini sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari, terutama pembiasaan di pagi hari, itu sudah kita lakukan.
Contohnya mulai di pagi hari anak-anak sudah bersalaman kepada bapak ibu guru. Kemudian ada acara istighosah, ya, yang mana pembacaan kalimat-kalimat thayyibah itu juga positif. Kemudian ketika anak-anak sholat duha itu juga positif. Menerapkan 5S. Ada yang tahu ya? 5S. Sapa, senyum, salam, sopan santun. Diwalik pokoknya yang penting 5S. Ono S titik itu namanya S Sarmiko. Oh ya, nebes ya. Senyum, sopan, salam, santun, sama. Ini diwarak-warak. Itu juga masuk disiplin positif. Ya, cuma di sini yang dimaksud untuk hari ini yaitu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu sebelum adanya keyakinan kelas terbentuk, kita adakan kesepakatan kelas. Siapa yang berperan di sini? Yaitu guru dan siswa. Ya, kita buat kesepakatan kelas dengan kata atau kalimat yang positif. Ya, mungkin bisa kita lanjut. Ya, keyakinan kelas adalah proses untuk membuat rumusan atau pernyataan yang menggambarkan nilai-nilai, prinsip atau aturan yang dipegang oleh seluruh anggota kelas. Dalam hal ini anggota kelas yaitu murid dan guru. Apa tujuannya? Nah, adanya keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Loh Pak, apa selama ini pembelajaran kita belum efektif? Sampun, sudah. Ya, cuma kalau dengan teknik ini barangkali lebih efektif lagi karena sudah terprogram dengan baik mulai dari awal. Dalam menciptakan budaya positif di dalam kelas untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, langkah-langkahnya bagaimana dalam membuat keyakinan kelas itu? Langkah yang pertama yaitu diskusi bersama. Siswa dan guru dapat melakukan diskusi bersama untuk mengidentifikasi nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ingin dijunjung tinggi dalam kelas. Diskusi ini dapat melibatkan semua anggota kelas dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi. Jadi yang namanya diskusi melibatkan siswa juga untuk berproaktif atau berperan aktif mengungkapkan pendapatnya. Ini tugas kita sebagai guru, bagaimana cara memberikan motivasi anak sekiranya berani untuk mengeluarkan pendapat itu bagaimana. Tentunya kita pancing dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Tapi yang langkah pertama kita diskusi. Namanya diskusi berarti kita harus saling menghormati,
saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Loh, itu kalau kelas besar. Lah kalau kelas kecil bisa nggak Pak Ustaz? Nanti ada caranya. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, menulis keyakinan kelas. Setelah diskusi antara guru dengan siswa, dapat menulis keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan ini dapat berupa pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kelas. Misalkan nilai apa dalam penting? Oh, nilai kerjasama, nilai kejujuran, seperti itu ya. Atau mungkin ada yang lain? Nilai Tanggung jawab, ya, terima kasih, betul. Nilai apa lagi kira-kira yang nilai positif atau kalimat kata positif? Kedisiplinan, ya, bagus, bumen. Ya, nilai-nilai itu kita pancingkan ke siswa. Kalau seandainya siswa sudah tahu, tetap kita tulis, kita kumpulkan pendapat siswa, ya, nilai-nilai yang dianggap penting di dalam kelas. Yang ketiga, mengulas dan memilih. Guru dan siswa dapat mengulas dan memilah keyakinan yang telah tertulis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Jadi setelah ditulis, kemudian kita mengulas dan memilah. Yang keempat, langkah keempat, membuat keyakinan. Tetap kita tulis, kita kumpulkan pendapat siswa, ya, nilai-nilai yang dianggap penting di dalam kelas. Yang ketiga, mengulas dan memilih. Guru dan siswa dapat mengulas dan memilah keyakinan yang telah tertulis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Jadi setelah ditulis, kemudian kita mengulas dan memilah. Yang keempat, langkah keempat, membuat keyakinan kelas, mengecek kembali dan menyepakati. Apa itu? Tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Apa tujuannya? Agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu, ya, dan seluruh pihak di kelas, dalam hal ini siswa serta guru, dapat memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Jadi setelah selesai itu tadi, kemudian kita cek kembali, terus kita sepakati, ya. Nanti kita pilih-pilih dulu. Misalkan kalau siswa usul kalimatnya tidak boleh rame, oh bagaimana anak-anak? Kalau tidak boleh kata-kata tidak atau jangan kita hilangkan dulu, ya. Misalkan diganti tertib di kelas, berarti kan kata tidak atau jangan kita pilih, ya. Jadi kita berusaha atau mencoba meminimalisir kata-kata yang mungkin kurang pas, ya. Misalkan kata tidak boleh, jangan, kenapa Pak? Karena menurut ilmu psikologi, kata tidak atau jangan itu lebih masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak atau kita. Misalkan ya, saya pernah ada kasus pada anak saya ketika saya meletakkan topi
di tembok ada pakunya. Kemudian saya letakkan. Saya pesan kepada anak saya, nah, jangan mengambil topi yang ada di tembok itu. Jangan mengambil topi yang ada. Kemudian saya pergi. Apa yang terjadi? Terjadi penasaran. Akhirnya anak saya tetap dibuka. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, atau memerintah pada anak, kecuali takut begitu. Nggak boleh seperti itu. Kok tambah dilakoni? Itu memang naluri ya, memang naluri manusia. Kalau kita perintah itu rata-rata nggak mau, betul gitu. Tapi kalau menghilangkan kata perintah kemudian kata tidak boleh, jangan atau larangan, itu mungkin kita lebih mau melakukan, betul gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita upayakan kembali kalimat yang sudah nanti diusulkan oleh anak-anak, kemudian kita bilang, kita selektif, kemudian kita sepakati. Misalkan kalau di dalam kelas nanti keyakinan kelasnya tertib dalam belajar, terus memperhatikan ketika guru menjelaskan, jaga kebersihan. Bagaimana anak? Sepakat? Karena kita sudah menyetujui, nanti ada berikutnya lagi, tahap-tahap berikutnya. Kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan keyakinan kelas dalam bentuk spanduk atau poster yang ditempel di kelas. Jadi Bapak Ibu, supaya anak itu teringat terus hasil dari keyakinan kelas tadi, ya, kita tulis atau print, ditempelkan. Bila perlu, kalau lebih bagus dibuat hiasan seperti di print di stiker. Jadi ketika ada anak melanggar peraturan, kita tinggal melihat keyakinan kelas itu bagaimana. Nanti kita ada berikutnya bagaimana cara mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan keyakinan kelas sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Keyakinan kelas juga dapat dibahas secara berkala dalam kegiatan pembelajaran, misalkan PKM atau pendidikan Pancasila. Seperti tadi musyawarah. Ketika ada permasalahan, kita harus bermusyawarah atau diskusi. Barangkali di situ ada keyakinan kelas seperti itu, ya. Jadi nggak harus SNEDW. Nah, mungkin kita bisa masukkan dalam pembelajaran itu. Kemudian kejujuran, ya kan? Mungkin juga bisa memasukkan dalam pembelajaran seperti itu. Apa harapan untuk membuat keyakinan kelas? Yaitu dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif, saling menghormati, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Keyakinan kelas juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota kelas dalam berinteraksi dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk kita semua, ya untuk siswa kita, untuk kita sebagai guru juga. Okay? Jadi bukan hanya untuk kayak dipandang, kelas ini cek api, ini gurunya cek boten. Jadi supaya apa? Kita membuat keyakinan itu menciptakan lingkungan kelas yang positif, supaya bisa saling menghormati dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Jadi siswa menghormati guru, guru menyayangi siswa. Ini proses pembuatan keyakinan kelas, menggunakan stick note supaya disimak terlebih dahulu.
keyakinan kelas ada yang tahu? Baik, akan dijelaskan nanti. Keyakinan kelas dibuat dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti akan kita catat bersama-sama. Bilang pendapat nih, jadi kalian nanti akan ditulis di sini, ya di sini. Kalian akan menuliskan kira-kira kesepakatan apa yang akan kita sepakati. Setelah menjadi sebuah kesepakatan, maka kita akan menjadikannya, membuatkannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita akan saling bermusyawarah, tukar pendapat, untuk Tujuh, maka itu. Nah, terus ditulis kembali ditempelkan. Nah, setelah itu bisa dibubuhkan tanda tangan. Tuh, jenenge tanda tangan itu berarti resmi kan? Berarti aku tanda tangan nih. Berarti aku menyetujui keyakinan kelasku dewe yang saya buat. Nah, dengan sendirinya nanti kita enak kalau sudah kita kita giring. Nah, seperti itu. Tapi tanda tangan semuanya. Tadi dua tadi ya. Setelah bersama, kemudian jadi kalimat positif, kemudian tanda tangan. Oke. Ini empat baliknya sudah. Oke, kita lanjut. Nah, itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memadukan keyakinan kelas apabila kita ada permasalahan? Ya, ini hanya saya memberikan info. Kalau seandainya panjenengan terapkan itu lebih baik. Cuma kita memang butuh pelatihan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua pasti bisa. Karena cara ini sudah panjenengan lakukan. Tinggal kita memantapkan malah dibanding ini ya. Coba kita lakukan ya. Namanya pertama restitusi. Apa restitusi itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Lanjut ya. Nah, dalam menangani kasus, misalkan ada anak berkelahi, kemudian ada anak mencontek, kemudian ada anak membuat anak kecuali takut begitu. Tak boleh seperti itu. Kok tambah dilakoni? Itu memang naluri ya, memang naluri manusia. Kalau kita perintah itu rata-rata gak mau, betul gitu. Tapi kalau menghilangkan kata perintah kemudian kata tidak, boleh, jangan atau larangan, itu mungkin kita lebih mau melakukan, betul gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita upayakan kembali kalimat yang sudah nanti diusulkan oleh anak-anak, kemudian kita bilang, kita selektif, kemudian kita sepakati. Misalkan kalau di dalam kelas nanti keyakinan kelasnya tertib dalam belajar, terus memperhatikan ketika guru menjelaskan, jaga kebersihan. Bagaimana anak? Sepakat? Sepakat. Karena kita sudah menyetujui, nanti ada berikutnya lagi, tahap-tahap berikutnya. Kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan keyakinan kelas dalam bentuk spanduk atau poster yang ditempel di kelas. Jadi Bapak Ibu, supaya anak itu teringat terus hasil dari keyakinan kelas tadi, ya kita tulis atau print, ditempelkan. Bila perlu, kalau lebih bagus dibuat hiasan seperti di print di stiker. Jadi ketika ada anak melanggar peraturan, kita tinggal melihat keyakinan kelas itu bagaimana. Nanti kita ada berikutnya bagaimana cara mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan
keyakinan kelas sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Keyakinan kelas juga dapat dibahas secara berkala dalam kegiatan pembelajaran, misalkan PKN atau pendidikan Pancasila. Seperti tadi musyawarah. Ketika ada permasalahan kita harus bermusyawarah atau diskusi. Barangkali di situ ada keyakinan kelas seperti itu, ya. Jadi nggak harus SNEDW. Nah, mungkin kita bisa masukkan dalam pembelajaran itu. Kemudian kejujuran, ya kan? Mungkin juga bisa memasukkan dalam pembelajaran seperti itu. Apa harapan untuk membuat keyakinan kelas? Yaitu dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif, saling menghormati, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Keyakinan kelas juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota kelas dalam berinteraksi dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi Bapak Ibu, tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk kita semua, ya untuk siswa kita, untuk kita sebagai guru juga. Okay? Jadi bukan hanya untuk dipandang, kelas ini cek api, ini gurunya cek boten. Jadi supaya apa? Kita membuat keyakinan kelas itu menciptakan lingkungan kelas yang positif, supaya bisa saling menghormati dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Jadi siswa menghormati guru, guru menyayangi siswa. Ini proses pembuatan keyakinan kelas, menggunakan stick note supaya disimak terlebih dahulu. Tujuh, maka itu. Nah, terus ditulis kembali ditempelkan. Nah, setelah itu bisa dibubuhkan tanda tangan. Loh, jenenge tanda tangan itu berarti resmi, Ren. Berarti aku tanda tangan, berarti aku menyetujui keyakinan kelasku dewe yang saya buat. Nah, dengan sendirinya nanti kita enak kalau sudah kita kita giring. Nah, seperti itu. Tadi tanda tangan semuanya. Jadi dua alat tadi, ya. Setelah bersama, kemudian jadi kalimat positif, kemudian tanda tangan. Oke. Ini umpan baliknya sudah. Nah, itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memadukan keyakinan kelas apabila kita ada permasalahan? Ya, ini hanya saya memberikan info. Kalau seandainya panjenengan terapkan itu lebih baik. Cuma kita memang butuh pelatihan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua pasti bisa, karena cara ini sudah panjenengan lakukan. Tinggal kita memantapkan. Wah, dibanding ini ya. Coba kita lakukan ya. Namanya pertama restitusi. Apa restitusi itu?
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Lanjut ya. Nah, dalam menangani kasus, misalkan ada anak berkelahi, kemudian ada anak mencontek, kemudian ada anak membuang sampah sembarangan, ya? Atau yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada contoh videonya. Misalkan, anak, kamu tahu apa yang Bapak maksud, mengapa saya suruh datang ke sini? Jadi yang menjawab, nggak tahu Pak. Tahu mengapa? Oh iya Pak, karena saya membuang sampah sembarangan, misalkan. Nah, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Jadi menstabilkan identitas. Mungkin Pak Sam juga pernah membuang sampah sembarangan. Itu namanya menstabilkan identitas. Sehingga anak itu kan dijustis, kamu itu ngawur, membuang sampah sembarangan. Enggak, kita stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kira-kira kamu membuang sampah tadi betul apa salah? Salah Pak. Nah, kira-kira kamu buang sampah tadi kenapa Pak? Pada tempatnya. Lah, terlalu jauh ya Pak. Buang sampah sini saja kan enak. Pak jauh-jauh ke tempat sampah. Nah, ada alasannya pasti kita tanya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tadi sudah kita sepakati, kita tinggal nembak pedoman yang tadi. Tuh, menurut kamu keyakinan kelas yang kita buat kemarin ada nggak tentang kebersihan? Ada. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Ya. Kalau menurut kamu kalau berbuat seperti itu salah benar? Salah. Terus sebaiknya bagaimana? Ya dibuang di tempatnya Pak. Lalu berikutnya bagaimana? Ya untuk berikutnya ya saya akan buang ke tempat sampah Pak. Saya juga mohon maaf saya yang salah. Jadi kita menggunakan pendekatan seperti ini. Kalau kita bisa menggambarkan segitiga restitusi, itu sebelumnya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, menstabilkan identitas dulu, ya, bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita gambarkan pada diri kita supaya anak nggak merasa down, nggak merasa takut. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ditanya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Terus setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, yang kita sepakati, seperti yang saya jelaskan tadi. Kamu ingin menjadi orang seperti itu apa? Oh tidak, saya ingin menjadi orang yang menjaga kebersihan. Apa seperti itu? Ya, karena kita sudah memakan anak betapa pentingnya dalam menjaga kebersihan, dan ini sudah kita lakukan sebetulnya. Tinggal membumbui, kemudian tinggal meramu sekiranya lebih mantap bagaimana. Setiap pagi membersihkan, itu kan merupakan pendidikan juga kebersihan. Kalau kita tinggal menyepakatinya, kan tambah asik gitu. Untuk yang lain juga. Maka sepatu bersihlah dibuat makan-makan sepatunya nih. Anak-anak bagaimana sepatunya ini? Pada kesepakatan ya harus kita tata, harus rapi. Ya kalau berantakan seperti ini bagaimana? Oh iya Pak, kita rapikan. Harus rapikan. Jadi seperti itu. Ini yang paling konkret, contoh yang paling gampang. Biar kita lebih jelas, kita beri contoh. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Ulang harian, Luna berusaha untuk melihat
ujian orang lain atau temannya, mencontek, supaya kita nanti bisa mengibatkan di kelas dan juga kita bisa menerapkan. Barangkali ada anak kemudian ada masalah, kita sebagai guru kelas tidak hanya sebagai guru kelas saja mestinya, tapi bisa jadi sebagai BK, ya, guru BK, ya, bimbingan konseling atau psikiater bagi anak-anak. Ya, kira-kira menurut panjenengan keyakinan kelas itu supaya bisa terlihat di kelas oleh anak-anak ya setiap hari, kira-kira diapakan sih? Kalau ada yang berpendapat, monggo. Enaknya keyakinan kelas tadi supaya bisa terlihat dan dibaca oleh siswa setiap hari, baiknya bagaimana? Ada yang bisa usul atau pendapat? Yes, sebentar. Ditempelkan di tembok. Ditempelkan di tembok. Nah, setelah selesai baru anak tahu. Kemudian kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ya, supaya kita bisa merekam segitiga restitusinya, kita buat poster segitiga restitusi, kemudian kita tempel di ruangan untuk menyelesaikan anak-anak yang bermasalah seperti ruang BK. Kalau sekarang di ruang bahagia, baik. Demikian untuk paparan hari ini, ya. Sebelum tutup, mari kita bersama-sama kita pantun yuk ya. Kalau ada pantun bilang cakep ya. Beli roti rasa kelapa, makan buah di taman kota. Kita guru yang bergerak berdua, guru yang hebat dan luar biasa. Kemudian semuanya. Terlebihnya mohon maaf ya atas paparan tadi, dengan harapan ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengimbaskan ke kelas kita masing-masing. Kemudian segitiga restitusinya, ketika ada anak yang bermasalah, mungkin kita bisa menggunakan teknik segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan anak yang ABK, anak yang inklusif, itu ada sendiri bimbingannya. Ini kita gunakan, tapi jangan lupa segitiga restitusi ini kita gunakan agar kita maksimal dalam menjalankannya. Jangan lupa melibatkan campur tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Akhirul kalam dengan suratul kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Yang diberikan oleh Pak Sam dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa yastaghfiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sa'iril asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أشهر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah. Saya guru kelas 3 SDN Banjaragung 2. Pengimbasan disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak Samiko kepada kami sangat bermanfaat sekali dan akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Pak Samiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liliana Gadot. Saya rekan Bapak Samiko, calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya sangat senang dan mendukung rekan saya sebagai guru penggerak angkatan 11. Semoga sukses, lancar, dan berhasil dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebutkan namanya? Tio, tapi ada apa di kelas? Kena apanya Nathan? Dipencoloti. Terus satu. Mejanya Hendra jadi rusak. Ya. Saya tanya, Afif sama Nathan tadi bertengkar? Bertengkar apa enggak? Relo tadi bertengkar apa tidak? Bertengkar, temen lah bertengkar. Enggak tahu. Terus kenapa kamu kok lompat? Mas Tio kenapa lompat? Hah? Kenapa kok Mas Tio lompat? Kalau sudah seperti ini kejadiannya, siapa yang salah? Mas Tio salah? Iya. Yang salah siapa? Mas Tio yang salah. Karena sudah apa? Mencoloti Nathan sampai kena. Ya, terus oponnya saya rusak. Mejanya Rendra rusak. Saiki buat kita mau tanya. Sudah tahu ini perbuatannya salah ya? Mau diulang? Tidak kan? Janji ya, tidak diulang. Kesepakatan kelas nek wayahe belajar harus apa? Harus yang
tertib atau rapi ya, tidak boleh bermain lalu di waktu belajar ya, iya kan? Apalagi tadi lompat-lompat sampai kena temannya ya, tidak boleh diulangi. Terus meja Rendra yang rusak bagaimana? Bapaknya meja yang rusak tadi, meja Rendra yang rusak diapakan terusnya? Mesti mau bertanggung jawab ya, tanggung jawab ya, sebagai anak laki-laki hebat, anak hebat harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, oke? Ya, oke, janji sama Pak Rika nggak diulangi ya, udah, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Prasetya Elmira. Saya siswa SDN Banjarapung 2. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Saya senang banget dengan keyakinan kelas karena kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Pak Samiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agista Raya Stefani. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas. Kami menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Pak Samiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.